sahabat pemirsa Nusa Viral TV yang kami banggakan. Selamat malam, salam hormat buat semuanya. Malam hari ini kami kedatangan seorang tamu. Oh ya, saya mau sampaikan juga bahwa malam ini adalah podcast pertama kami di Nusa Viral TV. Semoga kedepannya banyak viewer yang mengikuti semua kegiatan-kegiatan liputan kami. Kiranya dapat memberikan masukan yang baik kepada masyarakat, sesuatu hal yang baru mungkin akan kami kerjakan kepada masyarakat. Saya sampaikan tadi bahwa malam hari ini kami kedatangan seorang tamu yang cukup luar biasa. Beliau adalah pewaris Kesultanan Riau Lingga. Assalamualaikum Sultan, mohon maaf boleh saya panggil Sultan atau bagaimana? Boleh, tapi lebih akrabnya Tengku Armizan aja. Oke, baik. Assalamualaikum Tengku Armizan. Ya. Beliau adalah Tengku Armizan, pewaris daripada Kesultanan Riau Lingga yang malam hari ini sudah memberikan waktu kepada Nusa Viral TV untuk hadir di podcast kami yang pertama. Tengku, mau tanya nih, Ya. kapan sampai di Batam? Sampai di Batam hari Kamis sebelum kami mengadakan Khaul Kesultanan Riau Lingga, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Ya. Yang kedua yaitu pada hari Sabtu pagi. Sabtu pagi kemarin. Dan malam Sabtunya itu kami mengadakan launching website daripada Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga. Oh ya, Tengku Armizan berdomisili di Penyengat kah? Atau Saya domisilinya di Tangerang Selatan. di Jakarta, di ibu Pinggiran kota. Jakarta. Oh iya. Di Tangerang Selatan, yaitu tepatnya di Bukit Pamulang Indah 5. Oke. Baik Tengku, mungkin ada sedikit yang kami ingin serap ataupun ingin kami tanyakan ke Tengku mengenai Kesultanan Riau Lingga. Kira-kira mudah-mudahan Tengku Armizan dapat memberikan sedikit informasi kepada kami maupun kepada pemirsa Nusa Viral TV sebagai bahan edukasi paling tidak untuk masyarakat. Boleh nggak Tengku sedikit paparkan tentang Kesultanan Riau Lingga? Ya, yang Tengku selama ini ketahui saja. Mungkin ada ahlinya ya yang di sana yang bisa menjelaskan. Saya mungkin yang sesederhana sesingkat mungkin yang Tengku pahami. Ya. Sebenarnya kan yang ahlinya sejarah ini adalah adik saya Tengku Fahmi. Mungkin saya mengetahui, tapi mungkin secara garis besarnya Kesultanan Riau Lingga itu yang dekat dengan dekat waktunya dengan yang kita sekarang ini, yaitu Sultan terakhir yaitu Tengku Sultan Abdurrahman Muazzam Shah kedua, yaitu anak dari Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi, yang mana ibunda daripada Sultan yaitu Tengku Umbung Fatimah. Beliau memerintah dari tahun 1885 sampai dengan 1911, yang mana pada tahun 1911 itu beliau hijrah ke Terengganu karena tidak mau berkonfrontasi dengan Belanda untuk menyelamatkan masyarakatnya, jangan ada korban jiwa, sehingga beliau hijrah ke Terengganu, kemudian ke Singapura untuk berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya dari tangan Belanda. Tapi mungkin itu hanya usaha yang terakhir, karena pada tahun 1930 beliau wafat di Singapura. Oke. Berarti kalau dari penjelasan Sultan tadi, saya coba mengambil satu konklusi ya. Berarti ada jejak dari Kesultanan Riau Lingga ini di Singapura ataupun di Malaysia, begitu? Ya, benar. Ada di Singapura, di Terengganu, Singapura. Kalau Malaysianya di Terengganu, dan yang di Singapura itu adalah makam beliau yaitu di Teluk Belanga, yang mana tanah perkuburan mereka itu adalah disebut Johor Lama.
Johor Lama ya. Johor Lama, dan tanah pekuburan beliau itu masih dalam kekuasaan Kesultanan Johor sampai sekarang. Eh, Kondisi daripada keturunan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah II yang di Singapura dan yang di Terengganu, masih adakah apakah masih aktif di sana? Masih ya? masih di sana. Kalau di Terengganu itu yang sangat aktif untuk membangun lagi, merawat untuk Kesultanan Riau Lingga ini yaitu Tengku Azlan. Kalau di Singapura itu Tengku Azmi, Tengku Halim, dan yang di Penyengat ini adalah keturunan dari Tengku Bili. Tengku Bili itu adalah adik daripada Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Baik Tengku, kami juga mungkin minta diberikan sedikit informasi mengenai Kesultanan Riau Lingga yang kita tahu sekarang kan berdiri daripada situsnya itu adalah di Penyengat. Nah, sejauh ini apakah situs-situs yang ada di Penyengat itu mendapat perhatian dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah Provinsi Riau? Sejauh ini bagaimana Sultan kondisinya? Sejauh ini emang ada beberapa situs yang dirawat oleh khususnya para wisata ya, seperti Masjid Sultan, seperti istana marhum Kantor, Tengku Bilik, dan makam-makam seperti makam Engku Putri, makam Raja Haji Fisabilillah itu memang dirawat oleh para wisata. Dan kalau di Tanjung Pinang itu ada Daeng Celak, makam Daeng Celak. Tapi memang ada beberapa situs-situs yang masih tidak dirawat oleh pemerintah daerah, malah ada yang terancam hilang gitu ya. Hilang karena ada seperti penggalian bauksit dan lain-lain itu sehingga merusak situs-situs. Tapi alhamdulillah kami sebagai lembaga adat Kesultanan Riau Lingga sangat memperhatikan hal-hal itu. Maka kalau ada umpamanya situs-situs yang agak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kami selalu turun tangan untuk supaya dapat dijaga situs-situs tersebut. Jadi pada situs-situs yang sekarang ada di Pulau Penyengat dan beberapa makam yang terawat, berarti ada ya dari pihak pemerintah memberikan satu perhatian dari pihak pemerintah ya kepada. Ada beberapa ada juga memang situs-situs tersebut diperhatikan karena Penyengat itu termasuk situs sejarah. Harapan kedepannya bagaimana? Harapan kedepannya kami lebih mengharapkan perhatian pemerintah lebih jauh lagi, karena tidak semua situs itu dijaga dan banyak juga pengerusakan situs. Mudah-mudahan di masa yang akan datang pemerintah dapat lebih memperhatikan, terutama memperhatikan juga kami sebagai lembaga adat Kesultanan Riau Lingga ini. Mohon perhatian dari pemerintah karena selama ini kami kurang diperhatikan gitu, tidak disokong kegiatan-kegiatannya. Nah, tadi saya menangkap lembaga adat ya. Lembaga adat Kesultanan Riau Lingga. Apakah lembaga adat Kesultanan Riau Lingga ini sama atau identik dengan kesultanan itu sendiri, atau bagaimana Tengku penjelasannya? Ya, karena yang mendirikan dan yang aktif di dalamnya itu adalah zuriat dari keturunan dari Kesultanan Riau Lingga, khususnya yaitu dari keturunan dari Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang ada di Terengganu, di Singapura, dan
Dan yang paling aktif karena kami berada di Penyengat, keturunan dari Tengku Bilik. Tengku Bilik itu adalah adik daripada Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Oke, saya ingin lebih jelas ini, lebih jelas mengenai riwayat ya, riwayat ataupun keturunan daripada Sultan sendiri yang sekarang masih ada di 3 negara ini ya. 3 negara. Namun kan untuk di Indonesia sendiri, kan kalau saya melihat dari beberapa referensi ataupun beberapa berita yang selama ini kami tahu bahwa Tengku Armizan adalah pewaris daripada keturunan langsung dari Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Nah, ini bagaimana dengan para keturunan yang ada di 2 negara lainnya di Singapura dan Terengganu ya? Nah, apakah mereka sudah memberikan satu kuasa kepada Tengku Armizan untuk menjalankan lembaga adat ini di Indonesia ataupun di Penyengat khususnya? Gimana tuh? Ya, sebenarnya waktu kita mendirikan lembaga adat Kesultanan Riau Lingga ini, kita mohon kepada saudara-saudara yang di Terengganu dan di Singapura untuk turun ke sini untuk menjalankan kita punya lembaga ini, tetapi mungkin beliau yang di Terengganu dan di Singapura itu kena berbeda keluarga negaraan dan agak mungkin tidak mengetahui seluk-beluk untuk menjalankan lembaga ini di Indonesia. Jadi beliau membuat seperti surat pelimpahan gitu ya. Kalian dari Terengganu itu membuat surat pelimpahan yang melalui kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur, memberikan kewenangan untuk menjalankan lembaga adat Kesultanan Riau Lingga ini. Berarti ini hanya bentuk lembaga ya, lembaga adat ya, bukan seperti yang kita ketahui itu kan bukan dalam bentuk satu pemerintahan kecil seperti yang kita tahu selama ini di Indonesia kan ada beberapa kerajaan-kerajaan yang masih eksis gitu. Ya, kalau kita di sini kan sebagai lembaga adat Kesultanan Riau Lingga. Lembaga adat aja ya, terbatas sebagai lembaga. Artinya lembaga yang menaungi semua waris-waris budaya yang ada di Melayu ya, di Melayu. Kita kan ininya untuk menjaga situs-situs sejarah dan budaya dan untuk sebenarnya untuk menjaga dari pengerusakan dan atau pemilikan kepada orang yang tidak berhak. Jadi kalau umpamanya kita kan mengajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan hak sebagai tanah ulayat. Tujuannya itu adalah untuk menempatkan fungsi tanah ulayat itu kepada yang berhak. Berarti ada upaya sekarang dari lembaga adat Kesultanan Riau Lingga ini untuk kembali kalau saya bilang mengambil kembali atau mengakuisisi kembali tanah ulayat yang dulunya hak daripada kerajaan kesultanan. Tapi dengan kondisi sekarang ini seperti apa yang sudah lembaga lakukan sejauh ini? Ya, kita mohon kepada pemerintah untuk mengeluarkan perda tentang tanah ulayat. Perda itu sendiri concernnya perda itu sendiri seperti apa? Kalau boleh kita tahu sebagai masukan buat masyarakat yang concernnya kita sudah mengajukan kepada gubernur dan gubernur sudah menyerahkan kepada bagian hukumnya untuk ditindaklanjuti supaya keluarnya perda tersebut. Tapi nampaknya karena kita kesibukan dengan pemilihan umum kemarin mungkin itu agak tertunda. Tapi pihak lembaga adat sejauh ini masih terus mempush ke pihak kita terus mengusahakan supaya tanah ulayat itu, perda tanah ulayat tersebut dapat keluar, dapat diberikan kembali kepada pihak kesultanan ya, pewaris kesultanan gitu ya. Pewaris Kesultanan Riau Lingga. Nah, kalau boleh tahu Tengku,
tanah ulayat yang Tengku Armizan maksudkan tadi itu boleh diberikan definisi ataupun posisi sesungguhnya tanah ulayat itu ada di mana-mana saja di Kepulauan Riau ini selain di Penyengat itu sendiri. Tanah ulayat itu sebenarnya ada di peta yang tahun 1889 mungkin. Oh, ada petanya ya, ada kami petanya bawa ya. petanya. Kan kita punya peta tersebut, sehingga dari berdasarkan peta tersebutlah nanti kita mengajukan. Dan kalau proses daripada tanah ulayat itu kan harus ada apa namanya ya, ada survei-survei, ya, survei-survei daripada akademisi keabsahan daripada. Oh, ditelusuri kembali ya, ditelusuri kembali ke pihak-pihak terkait, kemudian diajukan secara akademis juga dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Jadi ada untuk memastikan kembali bahwa itu memang benar gitu ya. Itu memang benar bahwa itu tanah milik Kesultanan Riau Lingga dulu. Ya. Nah, nanti kalau kita berandai-andai ini Tengku, kalau nanti tanah ulayat ini sudah kembali ke pangkuan lembaga adat sebagai pewaris Kesultanan Riau Lingga, apa rencana besarnya dari Kesultanan dengan tanah ulayat ini? Apakah harusnya paling tidak kan akan memberikan satu kesejahteraan buat masyarakat Melayu, terutama di Penyengat dan sekitarnya. Iya. Tanah ulayat kan ada hubungannya dengan masyarakat adat. Siap. Jadi masyarakat adat ya yang nanti dapat manfaat daripada tanah ulayat tersebut. Masyarakat adat kita kan banyak seperti suku laut, di mana tempat-tempat suku-suku lautnya berada. Jadi kalau di peta tersebut itu ada tempat suku laut itu di mana tempatnya. Oh, sudah di dalam peta itu di peta itu sudah ditandain, ada warna-warna tertentu. Itu suku lautnya di mana. Suku laut di mana, suku mana apa namanya, orang darat ya. Orang darat ya. Orang darat dan di mana. Kalau saya memang pernah lihat itu, dengan beberapa teman itu, ya dibagi ada berapa, 3 ada suku laut, orang laut ya. Nah, di dalam peta itu kalau kami melihatnya itu diinformasikan orang laut, orang darat, orang Cina ya. Orang Cina ya seperti itu ya. Benar ya? Petanya. Nah, jadi itu sudah ada petanya yang sudah dileges ya, sudah dilegalisir oleh pemerintah Republik Indonesia atau bagaimana? Yang melegasnya siapa? Kita sudah diregistrasi di Balai Harta Nasional. Balai Harta Nasional, dan ada beberapa transkrip yang kami sudah delegalisasi di sana. Berarti sudah keberadaan daripada data-data yang valid itu sudah ada di pihak Kesultanan, di pihak lembaga adat ya. Lembaga adat gitu ya. Kita sudah kumpul itu untuk kedepannya untuk mendapatkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengeluarkan perda tanah ulayat tersebut ya. Dan perlu kita inikan juga itu tanah ulayat itu kan diperuntukkan untuk masyarakat adat. Masyarakat adat. Jadi boleh didefinisikan masyarakat adat seperti apa ya? Itu masyarakat adat itu masyarakat yang dari dulunya itu memang sudah ada hubungannya dengan Kesultanan Nusantara. Sampai sekarang juga kan, walaupun bukan orang dari daerah lain tapi sudah bertempat tinggal di tanah ulayat itu ya, dia itu termasuk juga masyarakat adat. Gitu. Saya coba mengaitkan sedikit dengan Rempang ini. Dengan Rempang ya. Ini kan lagi panas-panasnya, kita tahu kan beberapa bulan ke belakang itu sebelum pemilu. Apakah bisa juga kita mengkategorikan penduduk di sana sebagai masyarakat adat? Ya, itu benar, itu masyarakat adat. Sebab di Rempang itu dulu kan termasuk tempatnya Panglima menjaga wilayah Kesultanan Riau Lingga. Jadi ada namanya Panglima Galang gitu kan. Panglima Galang. Itu di daerah Galang dan Rempang. Itu seperti tentara atau gimana? Seperti tentara. Ditempatkan oleh
oleh Sultan untuk menjaga di daerah situ ya. Iya, gitu karena ya? itu kan daerah strategisan di laut itu kan langsung ke laut luas ya. Ya, memang sangat strategis ke Malaka ya. Ya, ke Kita melihat ke Malaka. Malaka. Untuk lalu lintas laut memang itu sangat strategis itu posisi Rempang itu kalau gitu. Dan di Rempang itu kan banyak situs-situs. Oh gitu. Ya, situs-situs banyak. Ada situs itu ada makam-makam leluhur mereka kan. Jadi kemarin tuh masalah Rempang itu emang agak susah kalau direlokasi karena itu tempat dia berketurunan puluhan tahun di sana kan. Langsung kalau kita relokasi ya itu nampaknya kurang bijaksana gitu ya. Jadi dari pihak Kesultanan sendiri dalam hal ini menyambut daripada rencana pemerintah untuk investasi luar yang akan masuk di Rempang, kira-kira apa pandangan dari Lembaga Adat Kesultanan Riau yang bisa disampaikan ke pihak pemerintah Republik Indonesia untuk tetap menjaga masyarakat adat dan status daripada Rempang itu sendiri sebagai bagian daripada tanah ulayat. Menurut Sultan, apa kira-kira yang ini? Ya, kita mengimbau ke pemerintah masyarakat Rempang itu tidak alergi dengan investasi. Dia menerima dengan senang hati kalau ada investasi membangun Rempang. Cuma dia jangan direlokasi karena daerah tempat tinggal mereka itu juga tidak terlalu luas gitu kan dibanding dengan wilayah Rempangnya. Jadi kalau hanya untuk investasi bisa berinvestasi tanpa merelokasikan penduduk Rempang karena beliau orang-orang Rempang itu sudah merasa sejahtera dengan tempatnya di situ, tidak perlu direlokasi, tapi dia tidak menentang investasi, tidak menentang pembangunan, dia malah menyambut pembangunan itu dengan senang hati. Iya, baik Tengku, mungkin saya ini untuk pertanyaan terakhir ya, visi misi daripada lembaga adat itu sendiri dalam konteks Kesultanan Riau Lingga berada dalam bingkai negara Republik Indonesia. Menurut Tengku, bagaimana penjabaran yang harus disampaikan supaya ini tidak kontraproduktif ya dengan pemerintahan Republik Indonesia yang saat ini sudah ya kita tahu sudah 70 tahun lebih kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara ya kita tahu juga sendiri banyak ini kan banyak kerajaan-kerajaan di belahan pulau lain di Indonesia ini kan yang seperti kita tahu yang paling eksis kan kerajaan Yogyakarta, kemudian di Kutai Kartanegara, di Ternate. Nah ini rencana atau visi misi Sultan ini dalam bingkai negara Republik Indonesia ini kerajaan Kesultanan Riau Lingga ini akan seperti apa yang diinginkan ke depannya? Visi misi kita adalah untuk menjaga dan melestarikan budaya dan menempatkan hak-hak pada tempatnya. Kalau umpamanya kan ada kita punya misi yaitu kalau kita punya kita boleh kita ambil, kalau orang punya kita kembalikan. Oh gitu. Ya. Cuma itulah kita punya misi, jangan mengambil hak orang lain gitu kan. Jadi misi kita untuk menjaga segala peninggalan situs-situs sejarah apa semua itu kita jaga karena dengan kita melestarikan atau menjaga kita punya situs-situs sejarah itu adalah untuk menambah pendapatan negara juga karena dengan kegiatan wisata bisa bertambah, dan untuk ilmu pengetahuan dengan sejarah itu kita banyak bisa belajar dari masa lalu sampai ke masa yang akan datang bagaimana kita mengelola alam ini. Nah, kira-kira mungkin garis besarnya begitu yang kita intinya secara umum Kesultanan Riau Lingga melalui lembaga adat Kesultanan Riau Lingga siap berdampingan dengan pemerintah Republik Indonesia. Kita siap memang kita dalam kerangka NKRI sama-sama kita
membantu pemerintah untuk memperteguh NKRI ini dengan menjaga budaya, karena dengan menjaga budaya kita dapat mempertebal rasa kebangsaan, dengan menjaga budaya kita dapat memperkokoh rasa persatuan. Mudah-mudahan dengan kita punya lembaga adat Kesultanan Riau Lengga ini dapat membantu pemerintah dalam memperkokoh NKRI. Baik Sultan, maaf Tengku, Tengku Armizan ya. Tengku Armizan, terima kasih sudah hadir pada podcast perdana kami, podcast Nusa Viral TV. Semoga para penonton Nusa Viral TV bisa teredukasi dan termotivasi dengan apa yang kami hadirkan malam ini. Dan kebetulan ini beliau adalah salah satu dari pewaris Kesultanan Riau Lingga yang masih eksis mempertahankan budaya-budaya di Kepulauan Riau ini. Sultan, terima kasih. Ini akan balik ke Jakarta atau ke Penyengat? Balik ke Penyengat dulu. Oh, balik ke Penyengat dulu. Ya, selamat jalan Sultan. Sampai ketemu lagi. Insya Allah kita bisa pada podcast lainnya yang mungkin kita akan membahas hal yang lain tentang Kesultanan Riau Lingga. Terima kasih Sultan. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.